Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Muning Baru dan juga rekan sejawat guru SD Negeri Muning Baru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berhadir kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk dapat berhadir bersama-sama di dalam kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita ini merupakan tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-10 di dalam alur aksi nyata modul 1.4, di mana nanti saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak sampai di modul 1.4. Ya, Bapak Ibu, dalam kegiatan kali ini nanti kita akan mempelajari atau kita akan membicarakan, saya akan membagikan pengalaman saya dan pemahaman saya. Konsep inti, ada 7 konsep inti yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat tentang kebutuhan dasar, yang kelima tentang posisi kontrol, yang keenam tentang keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk ke konsep inti yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang juga ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu berpengaruh juga di dalam pembelajaran. Maka terjadi perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam paradigma belajar sekarang ini Bapak Ibu, kita sebagai guru diharapkan mampu memberikan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap anak. Maka di sini ditekankan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan setiap anak, karena menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Jadi kita diharapkan sebagai guru bisa memberikan pelayanan terhadap setiap masing-masing siswa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Jadi kita diharapkan sebagai guru mampu mewujudkan murid yang memiliki karakter yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kita juga diharapkan mampu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada teori kontrol, saya ingin mengajak kita sekalian untuk masuk ke dalam suatu kegiatan untuk mensimulasikan atau mengilustrasikan kegiatan kepala tangan. Ya, misalnya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pikirkan sesuatu barang atau sesuatu hal yang sangat berharga, yang sangat Bapak Ibu inginkan, yang sangat berharga di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, lalu tulis di dalam sebuah kertas
Bapak Ibu sekalian. Bayangkan bahwa di dalam tangan genggaman kita semua ini ada sesuatu yang paling berharga yang sangat Ibu jaga, atau Bapak Ibu sekalian jaga di dalam kepala tangan Ibu. Nah, lalu saya misalnya meminta Ibu Sri misalnya, Ibu sudah menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Ibu. Lalu saya mau tidak kalau saya meminta Ibu untuk membuka kepala tangan itu untuk saya mengambil sesuatu yang berharga itu dari Ibu? Tidak mau ya? Baik, kalau Ibu Sri tidak mau. Bapak Kepala Sekolah, kira-kira Bapak mau tidak kira-kira kalau sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan Bapak saya mau ambil itu, kira-kira Bapak mau membuka kepala tangan itu, Pak? Ya, kira-kira Bapak mau tidak? Walaupun misalnya saya rayu, saya bujuk, atau saya ancam, tetap tidak mau. Ya, Bapak Ibu, melalui ilustrasi yang tadi, kita tahu bahwa kontrol itu berada di dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi seseorang yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Ya. Nah, Dr. William Glasser, dia seorang psikiater sekaligus pendidik, menyebarkan atau meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4 poin. Yang pertama bahwa ilustrasi guru mengontrol murid. Selama ini kan konsep kita kan guru bisa mengontrol murid, ya. Ternyata itu adalah konsep yang salah, Bapak Ibu. Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau memang murid itu tidak mau. Kalaupun dia mau melaksanakan itu karena dia menjalankan perintah gurunya, bukan karena kemauan dia. Pada suatu saat dia bisa saja tidak mau melakukannya. Teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya kita menyuruh murid untuk melakukan sesuatu, memerintahkan sesuatu. Murid itu misalnya melakukan walaupun dia tidak mau melakukannya, tapi dia tetap melakukannya. Itu pasti dia tujuan, walaupun apa yang dia lakukan itu mungkin tidak sesuai dengan kemauannya. Lalu miskonsepsi yang kedua yaitu bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini ternyata konsep yang salah juga, Bapak Ibu. Nah, penguatan positif atau bujukan atau rayuan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Misalnya kita meminta murid untuk melakukan sesuatu, kita bujuk, kita gunakan penguatan positif. Nah, itu tidak efektif, Bapak Ibu, dan tidak bermanfaat karena suatu saat murid itu atau seseorang itu bisa menolak bujukan kita. Karena tadi kontrol bukan berada dari orang lain, tapi kontrol berada dari dalam diri sendiri. Nah, lalu murid juga bisa tergantung pada pendapat sang guru. Misalnya suatu saat guru itu sudah tidak memberikan bujukan, tidak memberikan penguatan positif, tidak merayu lagi, atau tidak memberikan penghargaan atau imbalan. Bisa saja nanti suatu saat jika guru itu tidak ada, dia tidak mau lagi melakukan itu. Dia berharap kalau dia mau melakukan sesuatu, dia berharap harus ada imbalan dulu, harus ada penghargaan dulu dari guru itu. Karena murid itu sudah apa? Sudah ketergantungan. Miskonsepsi yang berikut yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga adalah konsep yang salah, karena menggunakan kritikan dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu akan mengantarkan anak pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka karena dikritik, karena dibuat mereka merasa bersalah. Misalnya, "Nak, kenapa sih kamu tidak mau melakukan itu? Kamu tidak kasihan ibu, nanti ibu dimarahi kepala sekolah loh." Nah, kata-kata seperti itu yang membuat murid menjadi merasa bersalah. Itu adalah konsep yang salah. Lalu konsep berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang seringkali terjadi, bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan rumah juga. Kita sebagai orang tua merasa kita dewasa, maka kita mau bisa memaksa anak-anak kita. Ini adalah konsep yang salah, Bapak Ibu. Karena perilaku
tidak akan efektif untuk jangka panjang. Paling dia hanya berlaku untuk jangka pendek, untuk saat itu saja karena dipaksa. Suatu saat dia tidak mau melakukannya lagi. Dan pemaksaan dari orang dewasa, kalau di sekolah kan berarti konsepnya kita sebagai guru terhadap anak murid, kita memaksa anak murid, itu akan menciptakan hubungan permusuhan. Murid akan timbul rasa benci, bahkan ada rasa dendam, kalaupun bahkan sampai ada yang agresif. Mereka memunculkan agresif itu apa? Dalam bentuk perlawanan. Ini adalah konsep-konsep yang salah. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bapak Ibu, kita mulai belajar perlahan-lahan mulai dari sekarang. Kita merubah paradigma itu dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, kita harus merubah pemikiran realitas kebutuhan kita itu sama. Kita harus merubah itu menjadi bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap murid punya kebutuhan yang berbeda. Lalu yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Kita harus rubah paradigma itu menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak bisa disamakan. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Salah ya Bapak Ibu, kita harus merubah paradigma itu menjadi kita berusaha dan memahami pandangan orang lain tentang dunia meskipun itu berbeda. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya anak melakukan perilaku yang buruk, kita langsung cap anak itu bersalah. Itu harus kita rubah menjadi pandangan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita jangan fokus kepada kesalahan anak murid, tapi kita cari akar permasalahannya. Kenapa sampai anak murid itu melakukan hal itu? Pasti dia punya tujuan. Nah, ini nanti akan ada materi itu di slide selanjutnya. Lalu yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Kita rubah pandangan ini menjadi bahwa hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri, bukan orang lain. Lalu yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga kita harus rubah bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itulah sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita harus merubah pemahaman itu menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kita harus rubah pandangan itu menjadi model berpikir menang-menang, saling menghargai. Ya, kita masuk ke konsep inti yang berikut, yaitu tentang disiplin positif. Ada kata disiplin, ada kata positif. Sebelum masuk ke disiplin positif, Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu, kira-kira yang ada di dalam benak kita kalau mendengar kata disiplin, apa yang muncul di benak kita? Disiplin itu apa? Kepatuhan, peraturan. Iya, seperti itu ya, disiplin. Nah, kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu makna disiplin. Sedangkan disiplin positif yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan ataupun reward atau ancaman atau hukuman. Misalnya anak datang ke sekolah, dia melakukan hal kesalahan terlambat, berarti kan anak itu tidak disiplin. Nah, disiplin positif di sini apa? Kita sebagai guru diharapkan mampu menumbuhkan sikap disiplin positif pada diri anak. Anak itu bisa menjadi disiplin tanpa harus diancam gurunya, tanpa harus diberi imbalan gurunya, atau nak nanti kalau kamu datang tepat waktu nanti besok ya ibu kasih coklat.
Tidak. Jadi anak melakukan hal itu bukan karena mau diberi imbalan oleh gurunya atau takut dihukum oleh gurunya. Tetapi anak melakukan disiplin positif itu dia sadar akan tanggung jawabnya atas kesadaran dirinya. Itu makna jadi disiplin positif. Kita diharapkan mampu menumbuhkan disiplin positif pada diri anak. Nah, sebagai pendidik tujuan kita apa? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di garis bawahi di sini ya Bapak Ibu, motivasi yang harus dimiliki anak itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berada dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi ekstrinsik yang tadi dijelaskan pada pengertian disiplin positif, bahwa kita diharapkan mampu membentuk anak itu punya disiplin dari dalam dirinya sendiri karena motivasi intrinsik, bukan karena kita menghukum atau kita beri hadiah, kita ancam dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke konsep inti berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, Diane Gosden dalam bukunya Retraction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Jadi manusia melakukan tindakan atau berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau dari ketiga motivasi ini, kalau kira-kira Bapak Ibu, untuk yang poin pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu tindakan, motivasinya apa? Motivasinya karena supaya tidak dihukum. Berarti ini masuk ke motivasi ekstrinsik, karena ada pengaruh dari luar ya. Kalau yang kedua, seseorang melakukan sesuatu karena supaya dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti masuk di motivasi yang mana? Ekstrinsik juga, betul ya Bapak Ibu. Kalau yang ketiga, seseorang melakukan tindakan karena dia mau menjadi orang yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ini masuk ke motivasi yang mana Bapak Ibu? Intrinsik, tepat sekali ya Bapak Ibu. Nah, dari ketiga motivasi ini diharapkan kita sebagai guru mampu menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak didik yang di poin nomor 3. Nah, sebelum kita masuk ke konsep kebutuhan dasar, kita mencoba melihat tentang hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Apa bedanya antara keempat ini? Yang pertama, hukuman. Pasti kita sudah tidak asing lagi ya dengan hukuman ini. Hukuman yang biasa diberikan oleh seorang guru kepada murid atau diberikan dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Hukuman itu bagaimana sih? Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Misalnya anak datang terlambat, gurunya langsung datang, langsung dihukum, diberi hukuman. Ya kamu nak, kamu silakan push up 5 kali. Tiba-tiba seperti itu nyeletuk gurunya, berkata langsung menghukum. Nah, itu hukuman itu bersifat tidak direncanakan sebelumnya, tiba-tiba. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi anak murid yang datang terlambat tadi dihukum sama gurunya, dia tuh tidak menyangka sebelumnya bahwa dia nanti akan dihukum apa. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu ternyata nanti tadi gurunya memberikan hukuman apa, push up. Anak sebelumnya tidak tahu itu. Yang ketiga, hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman hanya bersifat satu arah. Guru menghukum, murid melakukan hukumannya tanpa kesepakatan antara guru dan murid, tidak sepakat. Yang jelas pokoknya guru menghukum, murid melakukan hukuman itu karena dia berbuat kesalahan. Itu namanya hukuman. Terus yang terakhir, hukuman yang diberikan
kan bisa berupa fisik maupun psikis, dan murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau perkataan. Jadi hukuman itu bukan hanya saja hukuman fisik atau kita pukul atau disuruh push up atau disuruh melakukan tindakan fisik, tapi melalui perkataan juga itu bisa dikatakan hukuman. Contohnya kita memaki, memarahi, itu masuk di dalam hukuman. Nah, kita masuk ke konsekuensi. Kalau konsekuensi beda dengan hukuman. Kalau untuk hukuman, kita sebagai guru itu seharusnya sudah meninggalkan ini. Dari paradigma belajar yang baru ini, kita harus meninggalkan yang namanya hukuman. Kita bisa melakukan atau beralih ke konsekuensi. Nah, bedanya apa? Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya, sebelumnya itu sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Nanti besok misalnya kalau terlambat 30 menit, misalnya ada anak datang sekolah terlambat 30 menit, yang lain sudah mengerjakan sampai nomor 10 misalnya, sedangkan si anak ini baru datang, dia sudah ketinggalan 10 nomor. Nah, konsekuensinya apa? Pada saat jam istirahat, anak-anak yang lain sudah boleh istirahat, anak yang tadi masih di dalam kelas, itu bukan hukuman, itu masuk di konsekuensi. Kenapa? Dia menyelesaikan 10 nomor yang terlambat tadi. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Itu masuknya bukan hukuman, tapi masuknya di konsekuensi. Lalu sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu sudah disepakati dulu, sudah dibahas sebelumnya oleh guru dan murid. Jadi murid sudah tidak kaget pada saat dia terlambat. Oh, dia sudah tahu pada saat istirahat nanti berarti saya tidak boleh istirahat, teman-teman yang lain istirahat, saya menyelesaikan keterlambatan saya. Murid sudah tahu karena sudah dibahas sebelumnya. Yang ketiga, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Ya. Terus yang terakhir, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi pada saat guru memberikan konsekuensi jangan ditinggalkan, tapi muridnya tetap dimonitor, tetap diawasi. Contoh yang lain, misalnya anak murid terlambat pada saat pembelajaran PJOK, yang lain sudah pemanasan keliling lapangan 2 putaran, si anak baru datang, yang lain sudah mulai kegiatan inti olahraganya. Nah, tapi si bapak guru penjas ini meminta anak itu untuk lari keliling lapangan dulu 2 putaran tadi. Kira-kira Bapak Ibu itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, tepat sekali ya Bu Ica. Jadi itu bukan hukuman. Ya nak, kamu lari dua putaran ya keliling lapangan, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Karena apa? Si anak datang terlambat, yang lain sudah keliling lapangan 2 kali putaran tadi untuk pemanasan, dia belum. Jadi dia melakukan itu dulu. Karena pasti nanti kalau dia langsung ke kegiatan inti kan pasti bisa cedera. Jadi untuk menghindari itu, anaknya disuruh pemanasan dulu. Nah, itu masuk di konsekuensi. Dan pada saat si guru olahraga ini meminta anaknya untuk lari keliling lapangan 2 kali putaran, jangan ditinggal. Guru harus senantiasa memonitor murid, diawasi. Nah, masuk ke penghargaan dan restitusi. Penghargaan, selama ini mungkin kita sering ya melakukan hal ini kepada anak murid, termasuk saya sendiri. Anak murid misalnya nanti bisa menjawab pertanyaan, kita kasih coklat, atau nanti dapat uang, diberi imbalan dan penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, itu juga kurang tepat digunakan. Tadi kan hukuman sudah pasti, kita sudah tidak boleh lagi menggunakan itu. Penghargaan ternyata juga kurang tepat, tidak tepat digunakan Bapak Ibu. Karena apa? Penghargaan itu hanya berlaku dalam jangka waktu pendek, hanya ketika itu saja. Suatu saat kalau dia tidak diberi imbalan lagi, tidak diberi penghargaan lagi, sudah nggak mau lagi si anak itu melakukan sesuatu. Terus ketergantungan, misalnya hari ini diberi hadiah, wah besok anak mau menjawab karena apa? Motivasinya supaya nanti saya dapat hadiah lagi misalnya. Tapi ketika itu gurunya tidak memberi hadiah,
ah sudah malas, nanti besok misalnya ditanya lagi dia sudah nggak mau lagi melakukan hal itu. Karena apa? Ketergantungan. Maunya apa? Diberi dulu baru dia mau melakukan sesuatu. Terus merusak hubungan. Ternyata penghargaan juga ini bisa merusak hubungan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Misalnya si A mendapat nilai 100, kita beri coklat, akan menimbulkan iri teman yang B. Wah, dia dapat, saya tidak. Merusak hubungan, iri tadi. Jadi penghargaan ini bisa merusak hubungan antara si A dengan si B. Bisa juga antara si B ini benci ke gurunya. Wah, ibu guru pilih kasih, dia saja yang dikasih. Jadi penghargaan ternyata bisa merusak hubungan. Yang berikut, penghargaan itu bersifat menghukum. Ternyata di dalam paradigma baru di sini, penghargaan bisa bersifat menghukum secara halus. Contohnya dalam sistem perankingan. Anak yang biasa dapat ranking 1, dia bangga diri. Suatu saat mungkin dia rankingnya turun ke ranking 2, dia merasa rendah diri, dia merasa dihukum. Ternyata penghargaan kurang tepat ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, menurunkan kualitas, yaitu tadi karena sudah tidak diberi penghargaan, jadi kualitasnya menurun. Kan pada saat dia mau menjawab itu kan motivasinya mau diberi imbalan, jadi dia berusaha keras. Suatu saat tidak diberi imbalan, apa? Dia tidak mau berusaha keras, sehingga apa? Kualitasnya menurun. Itu penghargaan. Kita masuk ke restitusi. Nah, restitusi ini adalah cara yang paling tepat. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Misalnya ada anak satu, si A bertengkar dengan si B. Dengan cara restitusi, kita berusaha memperbaiki hubungan antara si A dengan si B. Terus restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Misalnya kita sebagai guru menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid, kita tidak boleh memaksa murid. Misalnya si A merobek buku si B, kita sebagai guru tidak boleh ya dipaksa. Kamu karena sudah merobek buku si B, sekarang kamu harus ganti. Kalau tidak kamu ganti, nanti ibu hukum. Tidak boleh dipaksa. Tetapi kita tawarkan. Bagaimana dicari solusinya? Bagaimana ditawarkan kepada anak supaya anak mencari sendiri solusinya apa? Restitusi menuntun anak melihat ke dalam diri. Restitusi itu menuntun anak untuk merefleksikan diri, melihat sendiri kira-kira kesalahannya apa, supaya bisa memperbaiki kesalahannya. Berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, kita misalnya ada si anak berbuat kesalahan mencuri uang temannya. Kita paling biasanya kan langsung menghukum si anak nih, tanpa kita cari tahu dulu kira-kira kenapa si anak bisa sampai melakukan mencuri uang itu. Nah, di sini restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Kenapa sampai si anak mencuri? Kita harus mencari lebih detail lagi, kira-kira kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi si anak ini sampai dia mencuri. Apakah karena dia mau mempertahankan hidupnya, atau karena dia kelaparan, tidak punya uang saku, tidak diberi makan dari rumah sama orang tuanya, tidak bawa bekal, sehingga karena dia terpaksa melakukan itu karena kelaparan, dia mencuri uang temannya misalnya. Nah, kita sebagai guru diharapkan mampu melihat sejauh itu, lebih dalam lagi. Kita cari apa yang tindakan itu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang mau dia penuhi. Berikut, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi fokus untuk mencari solusi atau jalan keluarnya, bukan fokus untuk mencari kesalahan anak. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Diharapkan, biasanya kan gini, mungkin ada di dalam keluarga anaknya berbuat kesalahan, diusirlah sama orang tuanya. Salah ya, ternyata restitusi mengembalikan murid atau seseorang yang berbuat salah itu kepada kelompoknya. Kita perbaiki karakternya,
kita tuntun anak itu untuk memperbaiki kesalahannya supaya dia bisa kembali ke kelompoknya dan diterima lagi oleh kelompoknya. Misalnya si anak nih habis berantem, si A berantem dengan si B, terus kita tuh diharapkan mampu menuntun si A ini untuk memperbaiki kesalahannya supaya hubungannya dengan si B kembali menjadi baik dan si A kembali lagi ke kelompoknya dengan baik, damai lagi. Nah, dari keempat tadi, dari hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi, berarti kesimpulannya bahwa kita sebagai guru harus meninggalkan yang namanya hukuman. Kita bisa menggantinya dengan konsekuensi, dan kita bisa menggunakan restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, kita lanjut ke konsep inti yang berikut, yaitu kebutuhan dasar. Ini yang tadi sudah sempat disinggung di slide yang sebelumnya tadi. Kebutuhan dasar adalah seluruh tindakan manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tindakan itu dilakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Tes. Ya. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir kebutuhan dasar penguasaan. Ya. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Apa saja yang termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup? Yaitu kesehatan, rumah, makanan, pakaian, itu termasuk di dalam kebutuhan bertahan hidup. Terima kasih Bapak. Yang berikut yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja yang masuk dalam kebutuhan ini? Rasa diterima di dalam satu kelompok, rasa disayangi, rasa dicintai pasangan, orang tua, dipedulikan, dan ingin disukai. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebebasan, kebutuhan kebebasan tuh apa saja sih? Misalnya mandiri, punya pilihan, suka mencoba hal-hal baru. Kadang orang itu butuh kebebasan. Biasanya mungkin ada orang yang tidak mau bekerja di dalam lingkup yang dituntut oleh atasannya. Makanya dia tidak mau bekerja di satu perusahaan yang aturannya ketat, dia tidak mau diatur-atur. Nah, dia berarti sedang memenuhi kebutuhan kebebasannya tadi. Dia lebih memilih misalnya swasta, bekerja karena dia bebas. Berikut kebutuhan kesenangan. Nah, setiap manusia pasti butuh kebutuhan kesenangan ini. Bermain, bergurau, tertawa, humor. Kayak kita mungkin rekreasi, berarti kan itu kita sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Yang berikut yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini misalnya dia butuh untuk diakui, butuh untuk dia itu diakui berkompeten, memiliki kemampuan, dia bisa memimpin, dihormati, dan berprestasi. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan kita sebagai guru diharapkan bisa melihat lebih sejauh ini ke dalam diri anak murid. Kebutuhan dasar apa? Misalnya anak murid melakukan kesalahan seperti tadi ya, yang mencuri uang tadi. Kita gali, kenapa dia melakukan hal itu? Kebutuhan dasar apa yang mau dia penuhi? Apakah bertahan hidup? Apakah dia butuh kesenangan? Misalnya kalau dia mencuri uang tadi, ternyata dia mau dipakai untuk beli mainan. Dia lihat tadi di jalan ada orang jual mainan. Berarti kan anak itu untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Beda ceritanya kalau anak itu mencuri karena apa? Karena kelaparan. Berarti anak itu sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ya. Berikut kita masuk ke konsep inti yang berikutnya, yaitu posisi kontrol.
Dia Negoson berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita akan lihat sama-sama dari kelima posisi kontrol ini kira-kira nanti mana posisi kontrol yang sebaiknya kita gunakan sebagai guru kepada anak murid. Yang pertama posisi kontrol penghukum. Sudah pasti kalau penghukum tuh contohnya begini. Anak datang terlambat tadi lalu gurunya mengambil posisi kontrol penghukum. Dia hukum anaknya, disuruh push up. Hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang di anak ini lakukan. Beda ceritanya kalau misalnya anak murid disuruh membersihkan WC, tapi sebelumnya apa? Anak itu mengotori WC, misalnya dia buang air besar tidak disiram, lalu si guru meminta anak itu untuk membersihkan WC, itu bukan hukuman, itu masuk di konsekuensi. Jadi hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang anak lakukan. Anak terlambat disuruh push up, nggak ada kaitannya. Nah itu berarti kita masuk di dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum. Lalu posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat slide berikutnya, maaf. Ya, posisi penghukum itu ciri-cirinya seperti ini tadi ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukumannya bukan hanya fisik, tapi kita marah-marah, kita maki-maki siswa, itu juga sudah masuk di dalam hukuman. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, menunjuk-nunjuk, memaki-maki, nah itu penghukum. Dan posisi kontrol penghukum ini akan menimbulkan kemungkinan anak marah, walaupun mungkin marahnya di dalam hati, mendendam di dalam hati, dan suatu saat dia bisa bersifat agresif, melakukan perlawanan. Seperti yang saat ini ya di media sosial ada kasus guru diketapel anak murid, guru dicelurit anak murid, itu adalah bentuk agresif anak murid tadi. Mungkin dia menyimpan dendam, menyimpan marah, seperti itu. Nah untuk posisi kontrol penghukum tadi sudah kita tegaskan di awal tadi, kita sebagai guru harus meninggalkan ini. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Berbeda dengan posisi penghukum tadi kan suaranya nadanya tinggi, marah, nunjuk-nunjuk. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini biasanya suaranya lemah lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah. Akhirnya anak itu merasa rendah diri. Kamu kenapa sih nak? Ya Allah, kenapa kamu nggak menyelesaikan tugas ini? Nanti ibu dimarahi ibumu, orang tuamu nanti marah-marahin ibu. Kamu tidak kasihan sama ibu? Akhirnya apa? Anaknya merasa bersalah, merasa rendah diri, walaupun nadanya lemah lembut. Ternyata ini tidak tepat juga. Terus ini tadi ya, nada suara memelas, halus, sedih. Habis itu apa? Akibatnya murid akan merasa bersalah, murid tertekan, dan mungkin suatu saat bisa meletus amarahnya karena dia pendam. Dia bisa menyakiti orang lain, bahkan bisa menyakiti diri sendiri, bahkan orang lain. Itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Ciri-cirinya apa? Posisi teman pada guru itu biasanya bisa negatif, bisa positif berdampaknya. Menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kita bercanda sama murid nih, murid melakukan kesalahan, tapi kita sebagai teman datang, kamu kenapa begitu sih nak? Gak boleh begitu ya, humor-humor. Nanti kalau terlambat terus gimana? Kalau kamu nggak di kelas, posisi kontrol teman, jadi dia akrab dengan anak murid. Padahal tujuannya untuk apa? Supaya anak murid itu memperbaiki kesalahannya. Kadang bisa positif juga dampaknya, tapi kadang juga bisa negatif. Negatifnya dari posisi teman itu apa? Yaitu suatu saat apabila guru itu tidak membantunya, maka murid akan kecewa. Wah, kemarin bapak itu bantu saya, akrab loh bapak
Bapak itu sama saya. Nanti kalau saya berbuat kesalahan, Bapak itu bantu saya. Suatu saat kalau Bapak itu misalnya tidak membantunya, dia merasa kecewa. Bapak sudah tidak mau lagi membantu saya. Terus murid apa? Menjadi tergantung pada guru yang tadi. Misalnya suatu saat nih ada guru yang posisi kontrol teman ini meminta anak murid melakukan sesuatu dengan keakraban, anak melakukannya. Suatu saat apabila guru itu tidak ada, adanya guru lain misalnya, dia tidak mau, dia maunya guru yang tadi itu. Tergantung dia sama guru yang posisi teman tadi. Nah, berikut yaitu posisi kontrol pemantau. Nah, kalau pemantau itu berarti gurunya mengawasi. Biasanya posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan. Kayak tadi misalnya anak murid terlambat datang jam olahraga, disuruh lari keliling lapangan sebagai upaya untuk tadi pemanasan yang dia lewatkan. Posisi pemantau apa? Memang dia berdasarkan peraturan itu, konsekuensinya apa dia berdasarkan itu. Tapi posisi kontrol pemantau dia tetap mengawasi, guru itu tetap mengawasi, dan murid sudah paham dia harus melakukan itu karena itu sudah konsekuensinya melanggar peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi pada saat guru meminta anak putar keliling lapangan tadi, dia tidak perlu emosi karena sudah ada kesadaran. Gurunya tinggal ngawasi, muridnya sudah sadar dia harus melakukan itu karena sudah sesuai aturannya. Berikut, murid tidak dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap tidak nyaman. Orang dia harus lari keliling lapangan 2 putaran. Tapi guru tetap harus memantau murid. Ya itu tadi ya, saat menjalankan konsekuensi. Ini pemantau. Posisi guru sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, pada posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Misalnya ada satu murid melakukan kesalahan, guru bersama-sama dengan murid membersamai murid, lalu menuntun murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya. Misalnya, nak, kenapa kamu tadi robek bukunya si B? Dibersamai. Terus dituntun anaknya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus diancam-ancam. Mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Kira-kira, nak, kamu kan sudah merobekkan bukunya si A. Kira-kiranya sebaiknya kamu ini melakukan apa untuk memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu kalau guru dalam posisi kontrol manager. Lalu si murid dengan sendiri mencari solusinya. Guru hanya menuntun, mengarahkan anak murid supaya bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, bukan untuk mengatur perilaku, tapi untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, kita sudah ditekankan sebagai guru harus meninggalkan posisi penghukum, pembuat merasa bersalah. Minimal kita itu berada di posisi kontrol pemantau yang nomor 4. Minimal kita itu. Kalau bisa lebih baik lagi di posisi manajer. Tapi memang mungkin dalam pelaksanaannya semua itu tidak bisa instan Bapak Ibu. Saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar supaya bisa menerapkan posisi kontrol yang tepat untuk anak didik kita. Minimal pemantau, lebih baik lagi kita bisa berada di manajer. Semangat ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Ya, kita masuk ke konsep inti yang berikut, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa ya bukan peraturan kelas? Ternyata beda Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas ini biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Kalau keyakinan kelas, misalnya itu dia sesuatu yang abstrak. Kalau peraturan dia bersifat lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataannya bersifat umum. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya seperti ini. Hindari kata jangan atau tidak boleh, itu kan negatif. Sebaiknya kita gunakan bentuk yang positif. Misalnya kita mau membuat peraturan tidak boleh lari-lari di kelas, tidak boleh lari-lari di kelas misalnya pada saat belajar. Nah, kita ganti kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Misalnya berjalanlah pada saat ingin ke meja guru. Kalau bentuk negatifnya kan jangan lari-lari ketika mau ke meja guru. Berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya anak tidak lupa. Ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kita di lingkungan sekolah, buat peraturannya itu ya yang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah kita. Jangan kita ambil keyakinan kelasnya itu yang sulit diterapkan di sekolah kita. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Misalnya kita mau membuat keyakinan kelas di kelas ini. Semua warga sekolah kelas 1 nih, murid-muridnya sama gurunya sama-sama curah pendapat. Pendapatmu maunya apa? Pendapatmu maunya apa? Nah, itu ditampung pendapatnya. Lalu keyakinan kelas itu hendaknya bersifat fleksibel. Jadi guru bersedia sewaktu-waktu meninjau kembali keyakinan kelas itu. Sewaktu-waktu memang perlu direvisi, bisa direvisi. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya, ini prosedurnya, cara-caranya atau langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat tadi ya. Dimintai pendapat setiap orang maunya apa. Lalu yang kedua, mencatat masukan-masukan dari warga sekolah atau warga kelas. Masukannya apa dicatat. Yang ketiga, sama kayak tadi, mengganti kalimat-kalimat yang bersifat negatif menjadi bentuk yang positif. Lalu yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tadi curah pendapat-pendapat yang sudah dicatat ditinjau kembali. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak supaya anak tidak sulit mengingatnya. Paling berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Itu sudah cukup. Nanti boleh dirincikan lagi ke peraturan kelas. Kalau untuk keyakinan kelas cukup 3 sampai 7 saja. Jangan banyak-banyak supaya anak mudah mengingat sehingga anak mudah menjalankannya. Terus meninjau ulang lalu menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut bersama-sama dengan anak. Yang terakhir, keyakinan sekolah yang sudah ada bisa dilekatkan, ditempel di dinding kelas atau di dinding sekolah, di mana semua warga kelas atau warga sekolah bisa melihat. Itu prosedur pembuatan keyakinan kelas. Itu kita masuk ke konsep inti berikut, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak
Dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menstabilkan identitas anak. Misalnya ada seorang anak melakukan kesalahan, kita bantu menyelesaikan permasalahannya itu. Nah, dengan tahapan menstabilkan identitas, kita bisa dengan cara seperti ini misalnya. Misalnya anak datang terlambat, kita stabilkan identitas. Tenang nak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Kita tidak membuat anak itu merasa gagal. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku merupakan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi, kita cari akar permasalahannya. Kenapa anak itu datang terlambat? Kita cari akar permasalahannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang mau dia penuhi? Kenapa nak kamu datang terlambat? Oh, tadi itu bu, saya bangun kesiangan. Tapi karena saya lapar, jadi saya makan dulu. Karena saya makan dulu, jadinya saya terlambat ke sekolah. Nah, jadi kebutuhan yang dia anak penuhi itu apa? Karena tadi untuk bertahan hidup, makan dulu. Apalagi dia bangun terlambat tadi. Terus, guru mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tadi berbuat salahmu di mana? Saya terlambat bu. Oh, jadi kamu datang terlambat, itu kesalahanmu. Ya, kita validasi tindakan itu salah. Lalu menanyakan keyakinan. Kira-kira tadi kalau kamu datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Kita menanyakan keyakinan. Perbuatanmu itu betul atau tidak? Sudah tepat atau tidak kalau datang terlambat? Sesuai tidak dengan keyakinan sekolah kita? Sesuai tidak dengan peraturan sekolah kita? Nah, di dalam tahapan menanyakan keyakinan ini, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kalau tadi murid ditanya, murid, kamu melakukan tindakanmu ini sudah sesuai dengan peraturan tidak? Kalau dia menjawab tidak bu. Lalu kita lagi, kira-kira kalau memang perbuatanmu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kamu setelah ini harus bagaimana? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Kalau kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu, bagaimana caranya? Jadi guru itu bukan langsung meminta anak untuk melakukan ini, tidak, tapi guru menuntun anak supaya anak bisa menemukan sendiri solusinya apa. Guru tidak boleh memaksa. Jadi itu adalah tahapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, berikut ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Rania, coba ceritakan sama ibu, kenapa tadi kamu bertengkar sama Fakih? Saya sangat kesal bu, saya diejek dan dikata-katain padahal saya tidak pernah mengganggu dia. Oh begitu, lalu kamu melakukan apa terhadap Fakih? Saya sembunyikan saja tasnya sampai dia menangis. Apa alasan kamu sampai kamu harus menyembunyikan tas Fakih? Saya sangat kesal sekali, saya dikata-katain anak manja dan cengeng. Oh begitu rupanya, kamu dikata-katain anak manja dan cengeng. Wajar lah, pasti kamu marah dan kesal. Ibu juga, mungkin kalau berada di posisimu, ibu akan merasa kesal. Tapi ibu bangga sama kamu. Kamu tidak berbuat hal lebih buruk daripada itu. Kamu hanya menyembunyikan tas Fakih. Padahal bisa saja kamu memukul Fakih, iya kan? Ya bu. Iya. Tapi Rania, coba kita pikir kembali. Kira-kira perbuatanmu menyembunyikan tas Fakih itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak bu. Tidak sesuai ya. Lalu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Seharusnya kita saling menyayangi antar teman. Betul sekali. Kalau menurutmu menyayangi sesama teman itu penting tidak? Penting bu. Penting ya. Kalau menurutmu itu penting, kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia bu.
Iya, kalau kamu bersedia, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mencoba lebih sabar kalau ada yang mengata-ngatain dan mengejek saya. Dan jika ada yang mengata-ngatain dan mengejek saya akan melapor kepada guru. Saya akan mengembalikan ke suntik kaki. Oke, baik, tepat sekali caramu Rania. Tetap semangat untuk menjadi anak yang lebih baik ya. Tadi ada 3 tahapan sudah kita bahas, dan mudah-mudahan kita semua bisa terus belajar, karena memang dunia ini terus berjalan, dan seiring berjalannya waktu pasti juga akan terjadi perubahan-perubahan, dan diharapkan kita juga bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, perubahan teknologi, untuk dapat memberikan pembelajaran pelayanan terhadap peserta didik yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri, memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Baik Bapak Ibu, kegiatan diseminasi budaya positif kita hari ini saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya tutup, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bu Ica. Baiklah, saya ingin bertanya mengenai penjelasan yang itu tadi. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang tua tentang perankingan yang sudah harusnya ditiadakan, karena itu termasuk penghargaan yang dapat menimbulkan dampak seperti yang dijelaskan Ibu tadi. Padahal itu sudah menjadi kebiasaan sejak lama di dunia pendidikan saat kita membuat rapor. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ica. Mengenai bagaimana cara kita sebagai guru memberikan pemahaman terhadap orang tua bahwa sistem perankingan ini tidak tepat digunakan untuk saat ini. Ya, kita bisa menggunakan cara diskusi di dalam forum rapat dengan orang tua. Kita juga bisa membahas itu di dalam ruang paguyuban di grup yang sudah kita buat di kelas wali kelas masing-masing, atau kita bisa memanggil orang tua itu secara personal. Nah, karena biasanya Bapak Ibu, orang tua yang selalu protes atau selalu menginginkan adanya sistem perankingan itu biasanya orang tua yang anak muridnya selalu dapat ranking. Anak-anak yang biasanya tidak dapat ranking itu biasanya tidak menuntut itu. Ya. Padahal menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu diharapkan mampu menilai anak itu dari berbagai aspek, bukan aspek kognitif saja. Kalau di sistem perankingan itu biasanya hanya mencakup aspek kognitifnya saja. Anak murid yang nilainya tinggi, nilai ulangannya tinggi, hariannya tinggi, tugas-tugasnya tinggi, anak itu yang dapat ranking 1 misalnya. Anak-anak yang lain yang nilainya ulangannya rendah tidak dapat ranking. Itu kan segi kognitif. Padahal masih banyak lagi aspek-aspek yang lain seperti afektifnya, sikapnya, psikomotornya, keterampilannya, bagaimana sisi sosialnya dia bergaul dengan teman lingkungannya, bagaimana sisi religiusnya. Kita harus menilai semua aspek. Contoh, ada anak yang unggul di bidang psikomotornya, di olahraganya unggul, dia terpilih jadi atlet sekolah mewakili pertandingan tenis misalnya, dia unggul di situ, tapi dia tidak dapat ranking karena apa? Kognitifnya kurang, ulangannya rendah nilainya, hariannya rendah nilainya, padahal dia unggul di psikomotornya tadi, tapi dia tidak dapat ranking. Nah, ini kan sesuatu yang disayangkan. Padahal kita harus menilai anak dari berbagai aspek. Inilah yang melatar belakangi sekarang ini bahwa sistem perankingan itu sudah tidak tepat digunakan. Selain tadi bahwa penghargaan itu menghukum, anak-anak yang tidak dapat ranking dia merasa terhukum, atau anak-anak yang mungkin dulunya dapat ranking turun rankingnya dia merasa terhukum.
Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Cukup? Baik, apabila cukup, saya akhiri diseminasi budaya positif kali ini sampai di sini. Saya memohon maaf atas kekurangan, salah dan khilaf. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kita sekalian atas partisipasinya dan atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan hari ini. Kita terus belajar memperbaiki diri supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum